Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada, salah satu ibadah yang sangat penting bagi kita seorang muslim adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah katakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Allah pun banyak memerintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an untuk berdoa kepada Allah. Salah satunya Allah katakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabul. Mintalah kepadaku, pasti akan aku penuhi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus memahami apa yang Allah ucapkan kepada kita. Sebelum kita masuk tentang adab berdoa, kita harus tahu bahwa Allah itu pasti mendengar doa kita. Dan insya Allah kalau semua memenuhi syarat, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Tapi cara Allah mengabulkan doa kita itu tidak mesti seperti yang kita inginkan. Para ulama berpendapat bahwa ada beberapa macam Allah itu mengabulkan doa kita. Pertama, Allah akan memenuhi persis apa yang kita minta. Kapan waktunya, apa jenis yang kita minta, Allah akan kabulkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita, tapi mungkin Allah akan menundanya. Ini demi kebaikan kita. Contoh misalnya, kita minta diberikan rezeki yang banyak, Allah akan mengabulkan, tapi tidak sekarang. Karena apa? Mungkin kalau diberikan oleh Allah sekarang, kita jadi lupa sama Allah, kita jadi sombong, kita jadi melalaikan kewajiban-kewajiban kita, dan lain sebagainya. Atau yang ketiga, Allah akan mengabulkan doa kita, mungkin kita tidak diberikan di dunia, tapi nanti di surga. Banyak riwayat mengatakan bahwa nanti orang-orang yang akan masuk surga, insya Allah kita termasuk di dalamnya, itu akan bertanya kepada Allah, ya Allah, ini nikmat yang sebegini besar, nikmat apa, padahal saya merasa ibadah saya tidak begitu istimewa, pas-pasan dan lain sebagainya. Apa Allah katakan, ini adalah tabungan dari doa-doamu. Nah, maka penting buat kita bahwa kita harus tahu ada adab ketika kita berdoa. Doa itu kan proposal, permintaan dari atas ke bawah. Jangankan kepada Allah, kita kepada orang tua, kita kepada bos kita, kita kepada atasan kita, itu pun harus punya etika kita ketika kita minta sesuatu. Apatah lagi kepada Allah. Maka para ulama mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, karena itu adalah bagian dari adab kita. Tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Apa saja? Yang pertama, kita harus yakin bahwa doa kita diterima. Karena apa? Allah katakan dalam hadis kursi, sebuah hadis kursinya Allah katakan, ada ala zanni abdi bi, kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kita merasa yakin, itu sudah menjadi modal awal doa kita diterima oleh Allah. Yakin ketika kita berdoa. Jangan sampai kita berdoa, ya Allah misalnya, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, tapi kira-kira diterima enggak ya? Ya kalau begitu kita enggak bakal diterima sama Allah. Yang kedua, sebelum berdoa, sebelum masuk pada inti doa, maka para ulama mengajarkan kepada kita berdasarkan firman Allah dan hadis Rasulullah SAW, pujilah Allah. Kalau perlu, sebutlah nama-nama terbaik Allah yang 99. Mungkin tidak perlu semuanya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, inilah nama-nama terbaik, sebutlah saat berdoa. Misalnya kita sebut,
dengan pujian Allah, ya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Sebut lagi ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Razzaq, dan lain sebagainya. Mungkin di antara kita kebanyakan nyebutnya ya Razzaq karena tujuan kita biasanya rezeki kalau doa tuh. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan bahwa doa yang tidak disertai sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan diterima oleh Allah. Betapa cintanya Allah, begitu sayangnya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kita berdoa, kita harus bertawassul, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu sebuah solawat yang pendek. Misalnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur-syukur panjang. Syukur-syukur kita betul-betul memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, masuk inti doa. Maka ada etika juga di situ. Apa itu? Yang pertama kali kita minta dari inti doa kita adalah urusan akhirat. Jangan langsung urusan dunia, jangan langsung rezeki, jangan langsung minta naik jabatan, jangan langsung segala macam. Akhirat dulu. Makanya para ulama selalu mengajarkan kita membuat doa khusus. Misalnya Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut, dan lain sebagainya. Kita diminta untuk berdoa akhirat dulu. Baru setelah itu masuk dunia kita. Kita minta apa? Minta rezeki, kita minta naik jabatan, kita minta memperoleh keturunan, peroleh kebahagiaan di dunia, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi adab berikutnya, jangan terlalu detail meminta kepada Allah. Kalau kita misalnya minta, ya Allah berikan saya rezeki 5 juta aja, itu jangan. Kenapa? Itu pernyataan seperti itu meremehkan Allah. Allah mau ngasih berapapun Allah sanggup. Allah Maha Kaya. Kemudian apalagi, jangan memaksa. Ketika minta kepada Allah pengen dikasih buru-buru. Ya Allah, saya butuh rezeki. Ya Allah, saya butuh uang. Kalau bisa besok udah ada. Itu juga tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi, jangan pernah mendoakan keburukan kepada orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa kalau kita mendoakan orang lain, kata beliau, tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka Rasulullah katakan malaikat di belakang kita akan mengaminkan doa kita dan berkata, wa anta misluh. Ketika kita berdoa kebaikan kepada orang lain, ya Allah mudah-mudahan si fulan diberikan kesehatan dan lain sebagainya, panjang umur dan lain sebagainya, disembuhkan sakitnya misalnya, maka malaikat akan berdoa, berkata di belakang kita, amin wa anta mislu. Kabulkan ya Allah, dan engkau pun mendapatkan doa yang sama. Bayangkan kalau kita mendoakan keburukan kepada orang lain, maka malaikat pun akan berkata, kabulkan ya Allah, dan engkau pun mendapatkan doa keburukan yang sama. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, itulah beberapa yang diajarkan oleh para ulama kepada kita, bahwa sangat penting kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa yang terbaik. Cuma kadang-kadang mungkin di antara kita banyak yang berpikir begini, kenapa sih ketika kita berdoa, padahal kita sholat, tidak pernah kita tinggalin, kita taat sama aturan dan lain sebagainya, tapi kok Allah rasanya tidak mengabulkan doa saya? Sementara ada orang yang sholat enggak, ibadahnya enggak, begitu lagi butuh sama Allah, doa, minta rezeki misalnya, langsung dikabulkan sama Allah. Nah, maka adab berikutnya juga harus tahu bahwa selalu berhusnuzon sama Allah. Jangan pernah bersuuzon sama Allah. Logikanya begini, ketika kita sedang makan di sebuah restoran misalnya, lalu datang seorang pengamen, penampilannya
tidak enak dilihat, kemudian juga suaranya tidak enak, musiknya tidak enak, nyanyi di depan kita. Apa yang kita lakukan? Maka kita akan buru-buru mengambil uang recehan kita dan memberikan kepada pengamen tersebut dan berkata, sudah, jangan diterusin, pergi sana. Lalu datang lagi seorang pengamen, suaranya enak, musiknya enak didengar, orangnya rapi, penampilannya rapi dan lain sebagainya, terus menyanyi di hadapan kita. Apa yang kita lakukan? Maka kita tidak buru-buru memberikan uang kepada dia dan berkata, terusin nyanyinya sampai beberapa lagu, nanti aku berikan yang banyak uangnya. Begitu juga Allah. Ketika kita berdoa, kita mengeluh, kita curhat sama Allah, Allah itu sangat senang mendengar curhat kita. Mungkin Allah akan berkata kepada kita, terus doa kepadaku, terus minta kepadaku, aku senang dengan pujian, aku senang dengan apa yang kau ucapkan, aku senang dengan keluh kesahmu. Tapi nanti aku berikannya, karena kalau aku kasih sekarang kau tidak akan berdoa lagi. Mungkin seperti itu. Maka jangan pernah bersuuzon sama Allah, selalu berhusnuzon sama Allah. Allah selalu pasti memberikan yang terbaik buat kita, walaupun mungkin di mata kita itu tidak enak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa pula untuk memperhatikan adab, etika dan lain sebagainya agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, terutama Rasulullah SAW, mengajarkan kepada kita, apapun doa itu, tapi jangan pernah tinggalkan 3 doa ini, kata Rasulullah. Dan kalau bisa selalu dipanjatkan saat sujud kita. Apa itu? Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang pertama, ya Allah, aku minta husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, aku minta diberikan taubatan nasuha sebelum mati. Dan yang ketiga, ini doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau maksum, padahal beliau sudah dijamin masuk surga, tapi beliau selalu sangat sering mengucapkan doa ini. Apa itu? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu, agar iman kita kuat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.